Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rubianto, program studi S1 Manajemen, UPJJ Purwokerto. Kepada yang terhormat Bapak Ferdiawan SPD, MPD, selaku dosen tutor bahasa Indonesia, serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita berada di sini dengan keadaan sehat. Mohon izin menjawab diskusi di atas tentang penyebab virus corona atau COVID-19. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut. Misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet atau partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rentan mengalami infeksi ini serta komplikasi. Gejala virus corona atau COVID-19 bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah 1. Demam tinggi disertai menggigil, 2. Batuk kering, 3. Pilek, 4. Hidung berair dan bersin-bersin, 5. Nyeri tenggorokan dan sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Gejala infeksi virus corona atau COVID-19 dapat muncul 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring atau tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula sediaan dahak dan bila diperlukan.
cairan bronkos atau saluran pernapasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Sementara plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi dapat dilakukan pemeriksaan rongsen dada dan scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekeruan di kedua paru. Komplikasi virus corona COVID-19. Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan sesak napas. Komplikasi seperti gagal napas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau lebih penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Pengobatan virus corona atau COVID-19 hingga saat ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 novel coronavirus. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang harus dilakukan. Penderita dan infeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien menyokong fungsi organ vital lainnya. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti itu. 1. Untuk mencegah, rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. 2. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. 3. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor. 4. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. 5. Tetaplah di rumah bila sakit. 6. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin. Dan terakhir, hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona.
Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Demikian sosialisasi diskusi saat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.